Saudara-saudara, mari bersyukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang dilimpahkan kepada kita umat-Nya. Segala peristiwa dan keadaan yang terjadi di dalamnya, Sang Pencipta tetap ada dan berkarya, menyertai serta membenahi demi menjaga keindahan ciptaan dan kebaikan umat-Nya. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Saudari Sandy Sitania. Jemaat, mari dengan penuh rasa syukur kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, dan memuliakan Tuhan karena kasih dan setia-Nya yang besar dalam hidup kita. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban putra tunggal-Nya, hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam putra-Nya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, padamu ya Tuhan, segala doa kami naikkan. Walau kepala kami tertunduk, namun hati kami tengadahkan kepadamu. Kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Saat ini, kami menyerahkan ibadah bersama ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya, kiranya berkenan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus.
Malam hari ini di rumah masing-masing kita bersekutu kembali dalam ibadah rumah tangga. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah dalam hidup ini, di mana kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini. Pada malam hari ini kami akan membaca dan berusaha untuk memaknai serta merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus agar firman yang kami baca dan kami maknai serta kami renungkan ini bisa menjadi bekal bagi kami untuk menjalani setiap pergumulan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7, yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dipersilahkan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian? Saya yakin walau saya tidak bisa langsung mendengar jawaban Bapak, Ibu, dan anak-anak, tetapi pasti jawabannya adalah baik-baik. Kalau malam hari ini mungkin ada Bapak, Ibu, dan anak-anak yang menjawab sedang tidak baik, saya percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan keadaan kita dan membuat kita menjadi baik. Malam hari ini kita kembali mencoba merenungkan firman Tuhan dan berusaha memaknai firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita. Malam hari ini firman Tuhan yang kita baca merupakan bagian dari pemberitaan Nabi Hosea. Hosea dalam kitabnya memberitakan tentang dua hal. Yang pertama memberitakan tentang penghakiman ilahi atau penghakiman Allah. Dan yang kedua memberitakan tentang kasih Allah. Penghakiman Allah yang akan datang bukan karena Allah mempunyai sifat yang jahat atau Allah mempunyai sifat yang kejam, tetapi karena bangsa Israel sangat jahat. Bangsa Israel digambarkan menjadi bangsa yang begitu bebal, bangsa yang tegar tengkuk, sehingga mereka mendapatkan penghakiman ilahi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang marah tanpa sebab. Kita tahu ada kata-kata yang berkata, tidak ada asap kalau tidak ada api. Itulah yang menimpa bangsa Israel. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apa yang selalu dilakukan oleh bangsa Israel yang kemudian membuat mereka mendapatkan penghakiman ilahi. Kesalahan-kesalahan apa yang sebenarnya Israel lakukan? Kesalahan yang pertama, mereka melakukan kejahatan pada berbagai aspek. Baik itu aspek keagamaan, aspek sosial, aspek politik, dan juga aspek ekonomi.
Yang kedua, kesalahan mereka adalah mereka lebih tertarik kepada ritus keagamaan dibandingkan melakukan dan mempelajari kehendak Allah yang terdapat dalam kitab suci. Kesalahan yang ketiga, mereka melupakan Tuhan yang menetapkan mereka sebagai umat pilihannya. Pada khotbah Nabi Hosea, pada pasal yang ke-11, Hosea memulai khotbahnya dengan pengungkapan cinta ilahi, pengungkapan sejarah cinta Allah dan bagaimana respon terhadap cinta Allah itu. Mulai dari awal keberadaan Israel hingga ke zaman di mana Nabi Hosea berkarya. Allah mencintai dan menunjukkan cintanya kepada Israel sejak permulaan, sehingga Allah menetapkan mereka sebagai umat pilihannya, bangsa pilihan Allah. Kalau kita tahu bahwa penetapan Israel sebagai umat pilihan Allah atau sebagai bangsa pilihan Allah dimulai ketika mereka dibebaskan Tuhan dari perbudakan di Mesir. Pada pasal 11 ini, situasi yang terjadi dan yang menimpa bangsa Israel adalah mereka merasa terancam secara politik karena bangsa Israel harus menghadapi Asyur yang memiliki kekuatan yang kuat. Asyur kembali bangkit untuk menindas bangsa Israel. Dan ancaman bangsa Asyur ini dipahami sebagai hukuman Tuhan yang diberikan atas ketidaksetiaan dan pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam bagian pembacaan kita pada ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 menjelaskan keputusan Tuhan dalam menghukum Israel. Hosea menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang membelakangi Tuhan mengakibatkan hukuman bagi mereka, di mana mereka akan mendapatkan hukuman yang digambarkan pada ayatnya yang ke-6, yaitu peperangan yang mencekam dan mengancam seluruh bangsa. Hukuman yang akan diterima oleh Israel menggambarkan bagaimana rasa kekecewaan yang dimiliki dalam hati Tuhan terhadap umat yang ia katakan sebagai umat pilihannya. Mereka sudah diingatkan berkali-kali, mereka sudah mendengar berita hukuman yang disampaikan oleh banyak nabi, bukan hanya Nabi Hosea saja. Tetapi yang dilakukan oleh Israel, mereka tetap membangkang dan mereka tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita malam hari ini adalah membelakangi Tuhan hukuman. Atau kalau kita membelakangi Tuhan, maka pasti yang kita dapati adalah hukuman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang ayah atau seorang ibu tidak akan memberikan hukuman kepada anaknya kalau anaknya tidak melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan. Pada pasal 11 dalam bagian pembacaan kita, hubungan Tuhan dan bangsa Israel digambarkan seperti seorang ayah dan anaknya, atau bisa disebut juga orang tua dan anak. Maka pastinya orang tua yang sayang kepada anaknya akan memberikan hukuman kepada anaknya jika anak itu berbuat salah, supaya anak itu tahu bahwa dia salah dan dia tidak lagi mengulangi kesalahannya itu. Hal yang sama dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Allah tahu bahwa Israel adalah anak yang dikasihinya, sehingga Allah memberikan hukuman agar mereka bertobat dan tidak kehilangan kasih Allah, agar mereka tetap dalam dekapan Allah. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hukum Ibrani, orang tua
diwajibkan membawa anak yang benar-benar pembangkang ke pengadilan. Demikian juga Allah membawa Israel yang pembangkang ke dalam pengadilan. Kekecewaan Allah terhadap Israel yang tidak lagi meninggikan Tuhan dan lebih tertarik untuk meninggikan Baal tidak serta-merta membuat Tuhan kehabisan cara. Tuhan kemudian menggunakan cara yang keras untuk menghukum mereka dengan memberikan mereka jatuh di tangan Asyur, di mana mereka ditindas oleh Asyur. Anak yang terus-menerus melakukan kesalahan pastinya harus dihukum, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Amsal 13 ayatnya yang ke-24 mengatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Allah menghukum bukan karena sifat Allah yang jahat, tetapi sekali lagi karena kasih-Nya yang setia kepada anak-anaknya. Firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita untuk pertama, cepat sadar. Ketika kita melupakan Tuhan, ketika kita membelakangi Tuhan, maka cepat-cepatlah untuk sadar. Kembali mencari Tuhan. Jangan sampai kita baru mengingat Tuhan, kita baru mencari Tuhan ketika kita ada dalam jurang permasalahan yang membuat kita terpuruk. Hal yang kedua, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Jangan kita menjadikan Tuhan layaknya mobil pemadam kebakaran. Kita tahu mobil pemadam kebakaran itu ketika ia akan sampai di suatu tempat, suatu titik di mana ada terjadi kebakaran di situ, ia akan membunyikan sirinenya dengan sangat kencang dan semua mobil, motor atau kendaraan apapun yang ada di jalan harus membuka jalan, memberi ruang untuk mobil pemadam kebakaran ini lewat. Lalu ia sampai di sana, kemudian menyiramkan air hingga apinya padam. Jangan kita menjadikan Tuhan untuk segera datang ketika kita ada dalam masalah dan cepat-cepat memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Bersahabatlah dengan Tuhan dalam semua musim hidup kita. Pandemi COVID-19 ini menjadi titik nol bagi kita semua untuk kembali ke rumah kita masing-masing, untuk berkumpul bersekutu bersama keluarga kita masing-masing. Kalau dulunya kita hanya beribadah membuka Alkitab dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga di setiap hari Rabu dan ibadah hari Minggu, maka sekarang kita dituntut Tuhan, kita diingatkan Tuhan untuk mencari Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk kembali memanaskan mezbah yang mungkin dulu sudah dingin. Hal ketiga yang perlu kita ingat, peka terhadap suara Tuhan. Israel sudah ditegur berkali-kali, bukan hanya ditegur oleh satu nabi, tetapi oleh lebih dari satu nabi. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengeraskan hati. Sehingga Tuhan kemudian menghukum mereka dengan menjatuhkan mereka di tangan bangsa A ke bangsa B. Berbagai bangsa menindas mereka. Mereka lupa bahwa suara kenabian yang diungkapkan, yang diserukan oleh para nabi adalah suara Tuhan. Tuhan yang memilih mereka sebagai umat pilihannya. Jangan kita menjadi seperti Israel. Berusahalah untuk peka terhadap suara Tuhan. Jangan sampai Ia menegur kita dengan cara yang keras supaya kita sadar. Bukan hal yang mudah untuk melakukan ketiga hal ini. Kita semua harus ada di dalam prosesnya.
Tetapi bukan berarti kita membenarkan diri untuk tetap berbuat dosa dan membelakangi Tuhan karena merasa prosesnya tidak instan. Kita harus tahu bahwa untuk ada pada tujuan akhir dari proses ini, yang dibutuhkan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan dan bagaimana kita menjaga serta melakukan komitmen kita untuk berubah. Orang tua dan anak, supaya mereka punya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, pastinya yang perlu ada di antara mereka adalah komunikasi yang baik dan juga rasa saling terbuka, dan pastinya adalah cinta kasih. Begitulah yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan dan senantiasa berusaha mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melupakan Tuhan, ketika kita membangkang, ketika kita membelakangi Tuhan, yang akan menjadi bagian kita bukanlah berkat, tetapi hukuman. Kasih orang tua kepada anaknya tidak akan pernah berakhir. Dalam hidup ini, kita mungkin pernah mendengar ada yang namanya mantan istri atau mantan suami. Tetapi tidak pernah kita mendengar ada namanya mantan anak. Bangsa Israel telah melakukan dosa. Mereka tidak setia. Mereka mengabaikan cinta Allah kepada mereka. Sehingga mereka mendapatkan hukuman Tuhan. Tetapi yang kita lihat hingga saat ini, walaupun Israel dihukum, walaupun kita dihukum oleh Tuhan, Tuhan tetap mengasihi umat-Nya. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan umat-Nya. Kita bisa ada dalam bulan Oktober dengan berbagai macam kekhawatiran di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah, apa yang akan kita makan hari ini? Bagaimana cara saya mendapatkan uang untuk membeli kuota bagi anak saya belajar dari rumah? Bagaimana saya akan bertahan hidup ketika saya tidak mendapatkan pekerjaan? Kapan corona ini bisa selesai? Apa yang akan terjadi di masa depan saya? Sebagai manusia, pertanyaan-pertanyaan ini pasti muncul dalam benak kita masing-masing. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa satu persatu kekhawatiran kita dapat dilalui. Dan kita bisa ada pada minggu kedua bulan Oktober ini. Bukan karena kuat kita, tetapi atas anugerah Tuhan. Tidak terasa 78 hari lagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Kita akan sampai di penghujung tahun ini. Dalam situasi pandemi ini, dalam berbagai macam kebijakan yang membuat kita bingung, nama-nama kebijakan itu saja membuat kita bingung. Ditambah lagi kita melihat demo di mana-mana yang berakhir anarkis. Membuat kita sadar bahwa mari kita menempatkan Tuhan di depan kita. Jangan kita membelakangi Tuhan. Mungkin saja kita merasa bahwa cobaan semakin banyak ketika kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan mendapatkan cobaan yang biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita merasa hidup mereka lebih nyaman daripada hidup kita. Saya mau mengingatkan saya sendiri dan Bapak Ibu serta anak-anak yang beribadah di rumah masing-masing. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan saja mendapatkan berbagai macam cobaan dalam hidup, apalagi orang yang jauh dari Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kita yang dekat dengan Tuhan mendapatkan berbagai macam cobaan dalam hidup, kita tahu yang pasti Tuhan akan berperkara bersama kita dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan bersama kita. Tetapi orang yang jauh dari Tuhan, ketika mereka menghadapi berbagai macam cobaan hidup, mungkin mereka akan memilih untuk menyelesaikan perjuangan hidupnya
dan memilih jalan pintas. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, Allah tetap setia, walaupun kita sering tidak setia kepadanya. Kesetiaannya terbukti lewat pengorbanan Yesus Kristus di tiang kayu salib. Pengorbanan yang memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, yang menebus dosa kita. Kita bebas dari dosa. Bukan berarti kita lalu hidup sesuka hati kita, menjalani hidup semau-maunya kita sendiri, bahkan menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Bukan berarti kita bisa sesuka hati menolak panggilan Tuhan. Kita bisa mengabaikan cinta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan, jangan menutup mata dari kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan itu, maka kasih itu harus direspon. Kasih itu harus ditindaklanjuti lewat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita, bagi keluarga kita, dan juga orang di sekitar kita. Jangan menahan kebaikan jika kita mampu untuk melakukan kebaikan. Jangan menyembunyikan tangan kita jika kita bisa memberi apa yang ada dalam tangan kita kepada orang yang membutuhkan. Ingat selalu Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Ia menciptakannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Maka nyatakan syukur dan sukacita itu bagi orang-orang di luar tembok rumah kita. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara hari-hari hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu yang memampukan kami untuk bisa ada di hari ini, untuk bisa bergumul dengan apapun kekhawatiran dan ketakutan hidup kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Bantu kami untuk bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dalam setiap sikap, tutur kata, dan tingkah laku kami. Agar dimanapun kami berada, banyak orang bisa mengenal tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, di malam hari ini kami berdoa bagi setiap kami yang tengah bergumul dengan apapun persoalan hidup kami. Dengan pergumulan-pergumulan kami sebagai keluarga di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya ini. Tuhan kiranya memampukan kami untuk kami senantiasa bisa bergumul bersama-sama denganmu, agar kami tidak mengandalkan kemanusiaan kami, agar kami tidak membelakangimu seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi kami senantiasa bergantung dan berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengerti berbagai macam maksud-Mu dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pelayanan di tengah-tengah gereja ini, bagi setiap pelayanan yang dilakukan oleh
pendeta kami, Pendeta Yance Wailisa beserta PHMJ dan para majelis. Kiranya Tuhan mau memberkati dan memampukan mereka agar mereka bisa melayani dengan penuh sukacita, agar mereka bisa melayani umat-Mu dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan mau memberkati apapun yang telah disusun dalam program-program kerja untuk beberapa tahun ke depan di jemaat kami yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Tuhan mau memberkati agar segala sesuatu mau jadi atas kehendak-Mu dan pada waktu-Mu jua ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang tengah bergumul dengan sakit dan tengah bergumul dengan perjuangan mereka untuk melawan rasa sakit dalam diri mereka maupun yang tengah bergumul di dalam masa lanjut usia mereka. Tuhan mau memberkati mereka satu persatu. Kami mendoakan Bapak J. Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Luce Sujianto Foi, Ibu Paulina Teleu, Ibu Ruth Karo-Karo, Bapak Pitoyos Kulmans, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Siagian, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Maspatela Apitule, Bapak Prasotjo, Bapak dan Ibu E. Nikiulu, Bapak Arsyid S., Ibu Farida Apitule, Ibu M. Simanjuntak, Ibu AMP Pandeirot, Bapak CH Baitanu, Bapak Robin William De Jawa, Ibu Yevone Samola Senduk. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, bagi yang tengah bergumul dalam masa lanjut usia mereka, Tuhan berikan sukacita bagi mereka, agar mereka bisa mendapatkan penawar yang hanya daripada-Mu jua ya Tuhan. Setiap kekasih-kekasih yang turut merawat mereka, kiranya Tuhan mau juga memberikan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan kiranya mau memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka di tingkat-tingkat pendidikan. Apapun yang mereka gumuli, kiranya Tuhan mau memberkati. Bagi jemaat yang tengah mencari pekerjaan, kiranya Tuhan mau memberkati. Jemaat yang tengah bergumul ketika mereka dirumahkan atau mungkin juga di PHK, Tuhan berkati mereka agar mereka bisa tetap berjuang untuk melanjutkan hidup mereka, agar mereka tidak putus asa. Tangan-tangan penuh belas kasihan, penuh kasih, penuh kebaikan Tuhan ulurkan untuk membantu keberadaan mereka ketika mereka membutuhkan dan ketika mereka kesusahan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya hidup untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami sendiri, tetapi kami juga bisa hidup untuk berbagi dengan orang-orang di luar tembok rumah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat dan bukan hanya menjadi penerima berkat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan di Sinode GPIB dengan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan mau memberkati mereka. Persiapan persidangan sinode di tahun yang akan datang, kiranya Tuhan mau memberkati agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Panitia yang terus-menerus mempersiapkan segala sesuatu, Tuhan juga memberkati. Kami tak lupa berdoa bagi Akademi Kebinanan Gria Husada GPIB dalam pengembangannya. Tuhan mau memberkati agar banyak tangan yang dipakai Tuhan untuk membantu proses pengembangan Akbid Gria Husada ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi para pemerintah yang membuat berbagai macam kebijakan di bangsa kami ini. Tuhan mau memberikan mereka kebijaksanaan dan hikmat, supaya kebijakan apapun yang mereka buat bagi bangsa kami mendatangkan sejahtera dan bukan hanya melihat kepentingan segelintir orang saja ya Tuhan. Tuhan kiranya mau memberkati para wakil-wakil-Mu di bangsa dan negara ini agar mereka senantiasa bekerja dengan takut Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi orang-orang yang ada di garda depan untuk menyelesaikan COVID-19 ini agar pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Tuhan mau memberkati agar mereka bisa bekerja dengan setia, dengan penuh sukacita.
Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka, bagi setiap apapun yang diusahakan untuk bisa mendapatkan jalan keluar menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya mau memberkati. Mampukan kami untuk tetap berjuang bersama-sama dengan pemerintah, untuk tetap disiplin, untuk tetap menjaga kesehatan kami, menjaga setiap apapun dalam hidup dan kehidupan kami, supaya kami tidak ada di dalam sakit COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Mampukan kami untuk menghidupi ibadah yang sesungguhnya dalam hari-hari hidup kami. Dengarkan dan sautilah doa kami ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 yang menyatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan hati yang berkeinginan untuk setia dalam iman, kami persembahkan syukur dan hidup kami kepadamu. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita teruskan perjalanan beriman kita dari hari lepas hari. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita renungkan bersama. Ingat, jangan membelakangi Tuhan, jangan melupakan Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan.
Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.